Annyeong Mamen, ketemu lagi dengan saya Mamen Ririn. Kita di video ini akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Nah, jadi keanekaragaman hayati atau biasa disebut dengan biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Karena terlalu banyaknya keanekaragaman itu, jadi untuk lebih mudah mempelajarinya, kita akan mengklasifikasikannya menjadi beberapa bagian. Nah, di sini keanekaragaman hayati diklasifikasikan lagi menjadi tingkat keanekaragaman hayati Indonesia, nilai-nilai keanekaragaman hayati khas Indonesia, dan masih banyak lagi. Tetapi untuk video ini, kita hanya akan membahas tentang tingkat keanekaragaman hayati. Di sini, tingkat keanekaragaman hayati ini dibagi lagi nih menjadi 3 bagian. Yang pertama, keanekaragaman gen. Yang kedua, keanekaragaman jenis. Dan yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Nah, kita mulai nih ya, membahas tentang keanekaragaman gen. Nah, gen di sini itu menentukan sifat keturunan yang terdapat di dalam lokus kromosom. Pada dasarnya itu, seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini itu mempunyai kerangka dasar komponen sifat menurun yang sama. Jadi kerangka dasarnya sama, namun komposisi atau susunan dan jumlah faktor dalam kerangka tersebut yang berbeda-beda. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen ini. Jadi contohnya, coba kita bayangkan ya, bunga mawar. Adik-adik pasti tahu ya bunga mawar. Di situ bunga mawar itu bentuknya sama, tetapi kan kita lihat di situ ada warna bunga mawar merah, bunga mawar putih, bunga mawar pink, kuning, dan warna-warna lainnya. Nah, itu adalah contoh dari keanekaragaman gen ini. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang keanekaragaman gen. Jadi masih seputar keanekaragaman gen ini ya. Jadi selain dari gen itu, jadi yang mempengaruhi keanekaragaman itu adalah faktor lingkungan. Jadi sifat yang muncul pada individu merupakan interaksi antara gen dan lingkungan. Ada 2 individu nih punya struktur dan gen yang sama, tapi dia belum tentu memiliki bentuk yang sama. Itu karena faktor lingkungan tadi. Contohnya individu ini ada daerah pegunungan, yang ini daerah pantai. Nah, dia itu pasti mempunyai bentuk atau wujud yang tidak sama. Contohnya, di daerah pegunungan itu memiliki eritrosit lebih tinggi dibandingkan di daerah pantai. Jadi, itu berpengaruh terhadap kandungan oksigen di dalam lingkungan pegunungan tersebut. Jadi oksigen di daerah pegunungan ini lebih rendah daripada oksigen yang terdapat di daerah pantai. Jadi nanti akan menyebabkan individu yang tinggal di daerah pegunungan kan pasti memiliki pipi yang lebih merah dibandingkan dengan individu yang tinggal di daerah pantai. Nah, itu tadi contoh dari keanekaragaman gen. Dan sekarang keanekaragaman jenis. Jenis atau biasa kita sebut dengan spesies itu adalah individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis, dan mampu saling membuahi antara individu yang satu dengan yang lainnya sehingga nanti akan menimbulkan atau menghasilkan keturunan. Nah, keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Contohnya seperti jenis kacang-kacangan. Nah, kita tahu ada kacang kapri, kacang polong, apalagi kacang panjang. Nah, itu tuh dia satu jenis kacang-kacangan, tapi tentunya dia memiliki rasa yang berbeda, terus cara hidupnya juga berbeda. Nah, terus contoh lain lagi, seperti pohon kelapa, pohon pinang, pohon palem. Nah, itu dia satu suku, tetapi kan kalian bisa lihat bentuk-bentuknya itu dan cara hidupnya juga berbeda. Nah, itu tadi penjelasan tentang keanekaragaman jenis. Dan yang terakhir adalah keanekaragaman ekosistem.
Ekosistem artinya hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya dan makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi perbedaan kondisi komponen abiotik atau tidak hidup pada suatu daerah menyebabkan jenis makhluk hidup atau biotik yang dapat berinteraksi dengan lingkungan tersebut berbeda-beda sehingga terjadi keanekaragaman ekosistem ini. Contohnya, itu punya pohon kelapa, dia hidupnya di daerah pantai. Terus pohon aren, dia biasanya hidupnya di daerah pegunungan. Dan yang terakhir itu dia pohon palem, itu kan biasanya kita lihat dia hidupnya di daratan rendah. Oke, jadi itu penjelasan tentang tingkat dari keanekaragaman hayati. Dan untuk keanekaragaman hayati Indonesia dan nilai keanekaragaman hayati khas Indonesia nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Salam Amen.